Bab 12, Helenisme. Sepercik cahaya api. Meskipun sang guru filsafat mulai mengirimkan suratnya langsung ke sarang di pagar tanaman tua itu, Sophie tetap melihat ke kotak surat pada Senin pagi. Terutama karena itu sudah menjadi kebiasaan baginya. Kotak itu kosong, tidak heran. Dia mulai menapaki jalan Clover Close. Tiba-tiba dia melihat sebuah foto di atas trotoar. Itu adalah gambar sebuah jeep dan bendera biru dengan huruf PBB di atasnya. Bukankah itu bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa? Sophie membalikan gambar itu dan tahu bahwa itu sebuah kartu pos biasa. Kepada Hilde Morknecht dengan alamat Sophie Amundsen. Di situ tertempel perangko Norwegia dan diberi cap pos Batalion PBB Jumat 15 Juni 1990. 15 Juni, itu hari ulang tahun Sophie. Kartu itu berbunyi, "Hilde sayang, kukira kamu masih merayakan ulang tahunmu yang ke-15. Atau apakah sekarang sudah lewat sehari? Bagaimanapun, hadiah-hadiah untukmu tak akan berubah. Hadiah itu akan awet seumur hidup. Tapi aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun sekali lagi. Barangkali kamu mengerti sekarang mengapa aku mengirimkan kartu-kartu itu kepada Sophie. Aku yakin dia akan menyampaikannya padamu. Ibu bilang, kamu kehilangan dompet. Kamu mungkin akan bisa mendapatkan kembali kartu pelajarmu sebelum sekolah tutup untuk liburan musim panas. Sayang selalu dari ayah." Sophie terpaku di tempatnya. Tanggal berapa kartu sebelumnya dicap? Dia ingat bahwa kartu pos bergambar pantai itu juga dicap bulan Juni, meskipun itu sudah lewat sebulan penuh. Dia memang tidak melihatnya dengan jelas. Sophie melihat arlojinya dan kemudian berlari kembali ke rumah. Dia pasti akan terlambat datang ke sekolah hari ini. Sophie masuk dan melompat ke atas menuju kamarnya. Dia mencari kartu pos pertama untuk Hilde di bawah selendang sutra merah. Ya, kartu pos itu juga dicap tanggal 15 Juni, hari ulang tahun Sophie dan hari sebelum mulainya libur musim panas. Benaknya berpacu, sementara dia lari menuju pasar swalayan untuk menemui Joanna. Siapakah Hilde? Bagaimana bisa ayahnya menganggap Sophie pasti akan bertemu dengannya? Bagaimanapun, dia sungguh tidak perasaan karena mengirimkan kartu-kartu itu kepada Sophie dan bukannya mengalamatkannya langsung kepada putrinya. Tidak mungkin itu karena dia tidak tahu alamat putrinya sendiri. Apakah ini hanya lelucon? Apakah dia sedang berusaha untuk memberi kejutan kepada putrinya pada hari ulang tahunnya dengan menyuruh seorang yang sama sekali asing untuk bermain sebagai detektif dan tukang pos? Inikah sebabnya dia diberi waktu sebulan sejak permainan ini dimulai? Dan apakah manfaatkan Sophie sebagai perantara merupakan cara untuk memberi putrinya seorang kawan baru sebagai hadiah ulang tahun? Mungkinkah dia yang dimaksudkan sebagai hadiah yang akan awet seumur hidup? Jika badut ini benar-benar berada di Lebanon, bagaimana dia bisa mendapatkan alamat Sophie? Juga, Sophie dan Hilde sedikitnya mempunyai kesamaan dalam dua hal. Jika hari ulang tahun Hilde adalah 15 Juni, mereka berdua dilahirkan pada hari yang sama. Dan mereka berdua mempunyai ayah yang berada di sisi dunia yang berbeda. Sophie merasa dia sedang diseret menuju suatu dunia yang tidak wajar. Mungkin tidak ada salahnya kalau kita percaya pada takdir. Tapi dia tidak akan tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Mungkin akan ada penjelasan yang masuk akal untuk semua ini. Tapi mungkin Alberto Knox bisa menemukan dompet Hilde, sedangkan Hilde tinggal di Lillesand. Lillesand jaraknya ratusan mil dari sini. Dan mengapa Sophie menemukan kartu pos ini di trotoar? Apakah kartu itu jatuh dari tukang pos ketika dia hendak membawanya ke kotak surat Sophie? Jika begitu, mengapa dia mesti menjatuhkan kartu yang ini? Apakah kamu benar-benar sudah gila? Joanna meledak ketika Sophie akhirnya sampai di pasar swalayan. Maaf, Joanna mendelik padanya dengan galak seperti seorang guru di sekolahnya. Kamu harus memberi penjelasan yang bagus. Ini ada hubungannya dengan PBB, kata Sophie. Aku tertahan oleh pasukan musuh di Lebanon. Tentu saja, kamu kan sedang jatuh cinta. Mereka lari ke sekolah secepat mungkin. Ujian agama yang belum sempat dipelajari Sophie diberikan pada jam ketiga. Pada kertas soal tertulis,
Filsafat tentang kehidupan dan toleransi. Soal pertama, buat daftar tentang hal-hal yang dapat kita ketahui, lalu buat daftar tentang hal-hal yang hanya dapat kita percayai. Soal yang kedua, kemukakan beberapa faktor yang berperan dalam menentukan filsafat hidup seseorang. Soal yang ketiga, apa yang dimaksudkan dengan hati nurani? Apakah menurut Anda hati nurani itu sama bagi setiap orang? Soal yang keempat, apa yang dimaksud dengan prioritas nilai? Sophie duduk berpikir lama sebelum mulai menulis. Dapatkah dia menggunakan sebagian dari gagasan yang telah dipelajarinya dari Alberto Knox? Harusnya begitu, sebab dia tidak pernah membuka buku pelajaran agamanya selama berhari-hari. Begitu dia menulis, kata-kata seperti mengalir begitu saja dari penanya. Dia menulis bahwa kita tahu bulan itu tidak terbuat dari keju hijau dan bahwa juga ada kawah-kawah di sisi gelap bulan. Bahwa baik Sokrates maupun Yesus dihukum mati. Bahwa setiap orang pasti mati cepat atau lambat. Bahwa kuil-kuil besar di Akropolis dibangun setelah perang melawan Persia pada abad ke-5 sebelum Masehi. Dan bahwa peramal yang paling penting pada zaman Yunani kuno adalah peramal di Delphi. Sebagai contoh dari apa yang hanya dapat kita percayai, Sophie mengemukakan pertanyaan apakah ada kehidupan di planet-planet lain atau tidak. Apakah Tuhan itu ada atau tidak? Apakah ada kehidupan setelah kematian? Dan siapakah Nabi Isa itu sebenarnya? Jelas kita tidak tahu dari mana asalnya dunia. Dia menulis, melengkapi daftarnya. Alam raya dapat dibandingkan dengan seekor kelinci besar yang ditarik keluar dari topi pesulap. Para filosof berusaha untuk memanjat salah satu helai bulu kelinci dan menatap langsung ke mata sang pesulap agung. Apakah mereka akan berhasil? Kita tidak tahu. Tapi jika setiap filosof memanjat punggung salah seorang kawannya, mereka akan bisa menjadi lebih tinggi di bulu kelinci itu. Dan kemudian, menurut pendapat saya, akan ada kesempatan bagi mereka untuk berhasil suatu hari nanti. Dalam Bible disebutkan sesuatu yang mungkin merupakan salah satu helai bulu kelinci. Helai itu dinamakan Menara Babel. Dan menara itu dihancurkan sebab sang pesulap tidak ingin serangga manusia yang kecil-kecil itu merayap naik sejauh itu di helai bulu kelinci putih yang baru saja diciptakannya. Lalu pertanyaan berikutnya, kemukakan beberapa faktor yang berperan dalam menentukan filsafat hidup seseorang. Pendidikan dan lingkungan sangat penting di sini. Orang yang hidup pada zaman Plato mempunyai filosofi hidup yang berbeda dari yang dianut orang-orang pada zaman sekarang. Sebab mereka hidup pada zaman yang berbeda dan dalam lingkungan yang berbeda pula. Faktor lainnya adalah jenis pengalaman yang mereka pilih sendiri. Akal sehat tidak ditentukan oleh lingkungan. Setiap orang memilikinya. Mungkin orang dapat menyejajarkan lingkungan dan situasi sosial dengan kondisi yang ada jauh di dalam gua Plato. Dengan menggunakan kecerdasan mereka, setiap individu dapat mulai menyeret diri mereka sendiri keluar dari kegelapan. Tapi perjalanan semacam itu membutuhkan keberanian pribadi. Sokrates adalah contoh bagus tentang seseorang yang berusaha untuk membebaskan diri dari pandangan-pandangan yang umum berlaku pada bersamanya dengan memanfaatkan kecerdasannya sendiri. Akhirnya dia menulis, belakangan ini orang-orang dari berbagai negara dan kebudayaan semakin bercampur dan membaur. Orang Kristen, Muslim, dan Buddha mungkin tinggal dalam sebuah bangunan apartemen yang sama. Dalam hal itu adalah lebih penting untuk menerima kepercayaan masing-masing daripada menanyakan mengapa setiap orang tidak mempercayai hal yang sama. Lumayan, pikir Sophie. Dia jelas merasa telah dapat menjawab sebagian soal-soal itu dengan apa yang telah dipelajarinya dari sang guru filsafat. Dan dia dapat selalu melengkapinya dengan tambahan dari pemikirannya sendiri atau dari apa yang mungkin pernah dibaca atau didengarnya di tempat lain. Dia memusatkan perhatian pada pertanyaan ketiga. Apa yang dimaksudkan dengan hati nurani? Apakah menurut Anda hati nurani itu sama bagi setiap orang? Ini adalah sesuatu yang banyak mereka bicarakan di dalam kelas. Sophie menulis, hati nurani adalah kemampuan orang untuk memahami yang benar dan yang salah. Menurut pendapat saya pribadi, setiap orang dikaruniai kemampuan ini. Jadi, dengan kata lain, hati nurani itu sudah ada sejak lahir. Sokrates pasti juga akan mengatakan begitu. Tapi apa yang disuarakan oleh hati nurani dapat bervariasi dari satu orang ke orang lain. Orang dapat mengatakan bahwa kaum sofis ada benarnya di sini. Mereka beranggapan bahwa benar atau salah itu sesuatu yang ditentukan terutama oleh lingkungan tempat individu itu tumbuh.
Sokrates sebaliknya, percaya bahwa hati nurani itu sama bagi setiap orang. Barangkali kedua pendapat itu sama-sama benar. Mungkin tidak semua orang merasa bersalah jika bertelanjang di depan umum, tapi semua orang sepakat bahwa menyiksa orang lain dengan kejam bertentangan dengan suara hati nurani. Tapi harus diingat bahwa memiliki hati nurani tidak sama dengan menggunakannya. Kadang-kadang kelihatannya seorang bertindak tanpa mengindahkan moral, tapi saya yakin mereka juga memiliki semacam hati nurani entah di mana, jauh di dalam jiwanya. Demikian pula, sebagian orang tampaknya tidak mempunyai pikiran sama sekali, tapi sebenarnya itu hanya karena mereka tidak menggunakannya. Baik akal sehat maupun hati nurani dapat dibandingkan dengan otot. Jika kita tidak menggunakan otot, maka makin lama ia akan menjadi makin lemah. Kini tinggal satu pertanyaan lagi. Apa yang dimaksud dengan prioritas nilai? Ini adalah soal lain yang banyak mereka bicarakan belakangan ini. Nilai mungkin diukur dari manfaat. Misalnya, mungkin sangat bernilai jika kita menyetir mobil dan dapat sampai dengan cepat dari satu tempat ke tempat lain. Tapi jika itu mengakibatkan penebangan hutan dan pencemaran lingkungan, di sini kita menghadapi pilihan nilai. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Sophie merasa dia telah sampai pada simpulan bahwa hutan yang sehat dan lingkungan yang murni lebih bernilai daripada bisa sampai di tempat kerja dengan cepat. Dia mengemukakan beberapa contoh lagi. Akhirnya dia menulis, secara pribadi saya beranggapan bahwa filsafat adalah pelajaran yang lebih penting daripada tata bahasa Inggris. Oleh karena itu, akan merupakan prioritas nilai yang baik jika kita memasukkan filsafat ke dalam daftar pelajaran dan mengurangi sedikit pelajaran bahasa Inggris. Pada saat istirahat terakhir, gurunya mengajak Sophie berbicara secara pribadi. Aku telah membaca ujian agamamu, katanya. Kertas ujianmu kebetulan ada di tumpukan paling atas. Saya harap jawaban saya memberi Anda sedikit bahan pemikiran. Itulah persisnya yang ingin kubicarakan denganmu. Jawabanmu sungguh dewasa, sungguh menakjubkan, dan sangat percaya diri. Tapi sudahkah kamu kerjakan PR-mu, Sophie? Sophie menjadi sedikit gelisah. Nah, kamu bilang, setiap orang perlu mempunyai sudut pandang sendiri. Ya, memang, tapi ada batasnya. Sophie memandang langsung ke matanya. Dia merasa dia boleh melakukan ini setelah semua yang dialaminya belakang ini. Saya mulai belajar filsafat, katanya. Filsafat memberi kita latar belakang yang baik untuk memiliki pendapat pribadi, tapi tidak mudah bagiku untuk memberi nilai pada kertas kerjamu. Itu bisa D, bisa A. Karena saya mungkin sangat benar atau sangat salah. Itukah yang Anda maksudkan? Kalau begitu kita pilih saja A, kata guru itu. Tapi lain kali kerjakan PR-mu. Ketika Sophie pulang sekolah sore itu, dia melemparkan tas sekolahnya ke anak tangga dan lari menuju sarang. Sebuah amplop coklat terletak di atas akar yang bertonjolan. Amplop itu kering di sudut-sudutnya, jadi pasti telah lama Hermes menjatuhkannya di situ. Dia membawa amplop itu dan berjalan memasuki pintu depan. Dia memberi makan binatang-binatangnya dan kemudian naik ke kamar. Sambil baring di tempat tidurnya, dia membuka surat Alberto Knox dan membacanya. Helenisme. Ketemu lagi, Sophie. Setelah membaca tentang para filosof alam serta Sokrates, Plato, dan Aristoteles, kamu kini mengenal dasar-dasar filsafat Eropa. Maka mulai sekarang kita akan meniadakan pertanyaan-pertanyaan pendahuluan yang sebelumnya kamu terima dalam amplop putih. Kubayangkan kamu mungkin menghadapi banyak tugas dan ujian di sekolah. Kini akan kujelaskan padamu periode panjang sejak zaman Aristoteles menjelang akhir abad keempat sebelum Masehi hingga awal abad pertengahan sekitar 400 sebelum Masehi. Perhatikan bahwa kini kita dapat menuliskan sebelum Masehi dan Masehi, sebab agama Kristen memang merupakan salah satu faktor paling penting dan juga paling serius dalam periode itu. Aristoteles meninggal pada 322 sebelum Masehi. Ketika itu Athena telah kehilangan peran dominannya. Ini karena timbulnya pemberontakan politik akibat penaklukan Alexander Agung 356 sampai 323 sebelum Masehi. Alexander Agung adalah raja Macedonia. Aristoteles juga berasal dari Macedonia. Dan untuk beberapa lama dia bahkan menjadi guru Alexander Muda. Alexander lah yang meraih kemenangan terakhir dan menentukan atas bangsa Persia. Dan lebih-lebih Sophie, dengan sebanyak menaklukkannya, dia menyatukan Mesir dan dunia timur hingga India dengan peradaban Yunani. Ini menandakan
awal zaman baru dalam sejarah umat manusia. Suatu peradaban muncul dengan kebudayaan Yunani dan bahasa Yunani memainkan peranan utama. Periode ini yang berlangsung selama kira-kira 300 tahun, dikenal sebagai Helenisme. Istilah Helenisme mengacu pada periode maupun kebudayaan yang didominasi Yunani yang berjaya di 3 kerajaan, yaitu Masedonia, Syria, dan Mesir. Sekalipun demikian, sejak sekitar 50 sebelum Masehi, Roma lebih kuat dalam bidang militer dan politik. Adik kuasa baru itu lambat laun menaklukkan kerajaan-kerajaan Yunani, dan sejak itu kebudayaan Romawi dan bahasa Latin mendominasi mulai dari Spanyol di barat hingga jauh menembus Asia. Inilah awal dari periode Romawi yang sering kita sebut zaman Yunani kuno akhir. Tapi ingatlah satu hal, sebelum orang-orang Romawi berusaha untuk menaklukkan dunia Yunani, Roma itu sendiri merupakan bagian dari kebudayaan Yunani. Maka kebudayaan Yunani dan filsafat Yunani tetap memainkan peranan penting jauh sudah pengaruh politik bangsa Yunani berlalu. Agama, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Helenisme ditandai dengan fakta bahwa perbatasan antara berbagai negara dan kebudayaan menjadi terhapus. Sebelumnya, bangsa Yunani, Romawi, Mesir, Babilonia, Syria, dan Persia telah menyembah dewa mereka sendiri-sendiri di dalam apa yang secara umum kita sebut agama nasional. Kini, kebudayaan yang berbeda-beda melebur dalam satu cerek besar si tukang sihir yang menampung gagasan-gagasan agama, politik, dan ilmu pengetahuan. Barangkali dapat kita katakan bahwa alun-alun kota digantikan dengan arena dunia. Alun-alun kota yang lama juga dipenuhi dengan suara-suara yang suatu kali menawarkan aneka barang ke pasar, dan pada kali lain menawarkan aneka pemikiran dan gagasan. Aspek barunya adalah bahwa alun-alun kota kini dipenuhi dengan barang-barang dan gagasan-gagasan dari seluruh penjuru dunia. Suara-suara itu berdengung dalam berbagai bahasa yang berlainan. Telah kukemukakan bahwa pandangan hidup Yunani kini jauh lebih tersebar daripada sebelumnya di bekas daerah budaya Yunani. Tapi sejalan dengan berlalunya waktu, dewa-dewa timur juga dipuja di semua negeri Mediterania. Rumusan-rumusan agama yang baru bermunculan sehingga dapat mengambil alih dewa-dewa dan keyakinan-keyakinan dari banyak negeri lama. Ini dinamakan sinkretisme atau perpaduan keyakinan. Sebelum ini, orang-orang telah merasakan keterikatan yang kuat pada bangsa dan negara kota mereka sendiri. Tapi setelah perbatasan dihapuskan, banyak orang mulai merasakan keraguan dan ketidakpastian mengenai filsafat hidup mereka. Zaman Yunani kuno akhir secara umum ditandai dengan keraguan agama, melarutnya kebudayaan, dan pesimisme. Dikatakan bahwa dunia sudah tua. Ciri umum pembentukan agama baru sepanjang periode Helenistik adalah muatan ajaran mengenai bagaimana umat manusia dapat terlepas dari kematian. Ajaran ini seringkali merupakan rahasia. Dengan menerima ajaran dan menjalankan ritual-ritual tertentu, orang yang percaya dapat mengharapkan keabadian jiwa dan kehidupan yang kekal. Suatu wawasan menyangkut hakikat sejati alam semesta dapat menjadi sama pentingnya dengan upacara agama untuk mendapatkan keselamatan. Sekian dulu mengenai agama-agama baru itu, Sofi. Tapi filsafat juga bergerak semakin dekat ke arah keselamatan dan ketenangan. Wawasan filsafat kini dianggap tidak hanya memiliki nilai tersendiri, ia juga harus membebaskan manusia dari pesimisme dan rasa takut akan kematian. Dengan demikian, batasan antara agama dan filsafat lambat laun hilang. Secara umum, filsafat Helenisme tidak begitu orisinil. Tidak ada Plato baru atau Aristoteles baru yang muncul di panggung. Sebaliknya, ketiga filosof besar Athena itu menjadi sumber ilham bagi sejumlah aliran filsafat yang akan kukemukakan secara ringkas sebentar lagi. Ilmu pengetahuan Helenistik pun terpengaruh oleh campuran pengetahuan berbagai kebudayaan. Kota Alexandria memainkan peranan menentukan di sini sebagai tempat pertemuan antara timur dan barat. Sementara Athena tetap merupakan pusat filsafat yang masih menjalankan ajaran-ajaran filsafat Plato dan Aristoteles. Alexandria menjadi pusat ilmu pengetahuan. Dengan perpustakaannya yang sangat besar, kota itu menjadi pusat matematika, astronomi, biologi, dan ilmu pengobatan. Kebudayaan Helenistik juga dapat dibandingkan dengan dunia zaman sekarang. Abad ke-20 terpengaruh oleh peradaban yang semakin
terbuka. Pada zaman kita ini, keterbukaan itu pula yang mengakibatkan timbulnya gejolak-gejolak besar dalam agama dan filsafat. Dan bagaimana di Roma, sekitar permulaan era Kristen, orang dapat menemukan agama dari Yunani, Mesir, dan agama-agama dari Timur. Kini ketika kita menyadari akhir abad ke-20, kita dapat menemukan di seluruh kota di Eropa berbagai agama dari seluruh penjuru dunia. Sekarang kita juga menyaksikan bagaimana percampuran agama lama dan agama baru, berbagai filsafat dan ilmu pengetahuan dapat menjadi dasar bagi produk-produk baru yang ditawarkan di pasaran. Pandangan hidup. Sebagian besar pengetahuan baru ini sesungguhnya merupakan sisa-sisa pemikiran lama yang sebagian akarnya berasal dari Helenisme. Seperti yang pernah kukatakan, filsafat Helenistik selalu berusaha untuk mengatasi masalah-masalah yang dikemukakan oleh Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Ciri umum yang ada pada semua filsafat tersebut adalah hasrat untuk mengetahui cara terbaik bagi manusia dalam menjalani kehidupan dan kematian. Semuanya berbicara tentang etika. Dalam peradaban baru, inilah proyek filsafat yang utama. Tekanan terbesar diberikan pada upaya menemukan apakah kebahagiaan sejati itu dan bagaimana mencapainya. Kita akan mengenal 4 aliran filsafat ini. Kaum sinis. Konon, suatu hari Sokrates sedang berdiri menatap sebuah kedai yang menjual segala macam barang. Akhirnya dia berkata, "Betapa banyak benda yang tidak kuperlukan." Pernyataan ini bisa jadi merupakan moto aliran filsafat sinis yang didirikan oleh Antisthenes di Athena sekitar 400 sebelum Masehi. Antisthenes pernah menjadi murid Sokrates dan sangat tertarik pada kesederhanaannya. Kaum sinis menekankan bahwa kebahagiaan sejati tidak terdapat dalam kelebihan lahiriah seperti kemewahan materi, kekuasaan politik, atau kesehatan yang baik. Kebahagiaan sejati terletak pada ketidaktergantungan pada segala sesuatu yang acak dan mengambang. Dan karena kebahagiaan tidak terletak pada keuntungan-keuntungan semacam ini, semua orang dapat meraihnya. Lebih-lebih, begitu berhasil diraih, ia tidak akan pernah lepas lagi. Kaum sinis yang paling terkenal adalah Diogenes, seorang murid Antisthenes yang konon hidup dalam sebuah tong dan tidak memiliki apapun kecuali sebuah mantel, tongkat, dan kantong roti. Maka tidak mudah mencuri kebahagiaan darinya. Suatu hari ketika sedang duduk di samping tongnya menikmati cahaya matahari, dia dikunjungi oleh Alexander Agung. Sang Maharaja berdiri di hadapannya dan bertanya apakah dia akan melakukan sesuatu untuk membantu Diogenes. Apakah sesuatu yang diinginkannya? Ya, Diogenes menjawab, "Bergeserlah ke samping, Anda menghalangi matahari." Dengan demikian, Diogenes membuktikan bahwa dia tidak kalah bahagia dan kaya dibandingkan dengan pria agung di hadapannya. Dia telah memiliki semua yang diinginkannya. Kaum sinis percaya bahwa orang tidak perlu memikirkan kesehatan diri mereka. Bahkan penderitaan dan kematian tidak boleh mengganggu mereka. Pun mereka tidak boleh membiarkan diri tersiksa karena memikirkan kesengsaraan orang lain. Kini, istilah sinis dan sinisme berarti ketidakpercayaan atau mengandung cemooh pada ketulusan manusia, dan kedua istilah itu menunjukkan ketidakpekaan terhadap penderitaan orang lain. Kaum Stoik. Kaum sinis ikut membantu perkembangan aliran filsafat Stoik yang muncul di Athena sekitar 300 sebelum Masehi. Pendirinya adalah Zeno, yang aslinya berasal dari Siprus dan bergabung dengan kaum sinis di Athena setelah kapalnya karam. Dia sering mengumpulkan para pengikutnya di bawah serambi. Nama Stoik berasal dari kata Yunani yang berarti serambi atau stoa. Stoikisme di kemudian hari punya pengaruh besar pada kebudayaan Romawi. Seperti Heraklitus, kaum Stoik percaya bahwa setiap orang adalah bagian dari satu akal atau logos yang sama. Mereka beranggapan bahwa setiap orang adalah seperti sebuah dunia miniatur atau mikrokosmos yang merupakan cerminan makrokosmos. Ini mendorong pada pemikiran bahwa ada suatu kebenaran universal yang dinamakan hukum alam, dan karena hukum alam ini didasarkan pada akal manusia yang abadi dan universal, ia tidak berubah sejalan dengan berlalunya waktu dan berpindahnya tempat. Jadi dalam hal ini kaum Stoik berpihak pada Sokrates yang bertentangan dengan kaum Sofis. Hukum alam mengatur seluruh umat manusia, bahkan para budak.
Kaum Stoik menganggap ketentuan undang-undang dari berbagai negara hanyalah tiruan tidak sempurna dari hukum yang tertanam pada alam itu sendiri. Sebagaimana kaum Stoik menghapuskan perbedaan antara individu dan alam raya, mereka pun menyangkal adanya pertentangan antara ruh dan materi. Hanya ada satu alam, mereka menegaskan. Gagasan semacam ini disebut monisme, berkebalikan dengan dualisme atau realitas ganda dari Plato. Sebagai anak-anak zaman mereka yang sejati, kaum Stoik benar-benar kosmopolitan, dalam pengertian bahwa mereka lebih mudah menerima kebudayaan kontemporer dibandingkan dengan para filosof Tong atau kaum sinis. Mereka memberi perhatian pada persahabatan manusia, sibuk dengan politik, dan kebanyakan dari mereka, terutama Kaisar Romawi Marcus Aurelius 121-180 Masehi, adalah negarawan yang aktif. Mereka mendorong perkembangannya kebudayaan dari filsafat Yunani di Romawi, dan salah seorang tokoh yang paling menonjol di antara mereka adalah sang orator, filosof, dan negarawan Cicero 106-43 sebelum Masehi. Dialah yang membentuk konsep humanisme, yaitu suatu pandangan hidup yang menempatkan individu sebagai fokus utamanya. Beberapa tahun kemudian, tokoh Stoik Seneca 4 sebelum Masehi sampai 65 Masehi mengatakan bahwa bagi umat manusia, manusia itu suci. Ini tetap menjadi slogan humanisme hingga sekarang. Kaum Stoik lebih lanjut menekankan bahwa semua proses alam seperti penyakit dan kematian mengikuti hukum alam yang tak pernah lekang. Oleh karena itu, manusia harus belajar untuk menerima takdirnya. Tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Segala sesuatu terjadi karena ada sebabnya. Maka tidak ada gunanya mengeluh jika takdir sudah datang mengetuk pintu. Mereka berpendapat bahwa orang juga harus menerima peristiwa-peristiwa yang membahagiakan dalam hidup tanpa gelisah. Dalam hal ini, kita melihat pertalian mereka dengan kaum sinis yang menyatakan bahwa semua kejadian lahiriah itu tidak penting. Bahkan sekarang kita menggunakan istilah ketenangan stoik untuk seseorang yang tidak membiarkan perasaan menguasai dirinya. Kaum Epikurean. Seperti kita tahu, Sokrates berusaha untuk mengetahui bagaimana manusia dapat menjalani kehidupan yang baik. Baik kaum sinis maupun stoik menafsirkan filosofinya dengan menegaskan bahwa manusia harus membebaskan diri dari kemewahan materi. Tapi Sokrates juga mempunyai seorang murid bernama Aristippus. Dia percaya bahwa tujuan hidup adalah meraih kenikmatan indriawi setinggi mungkin. Kebaikan tertinggi adalah kenikmatan, katanya. Kejahatan tertinggi adalah penderitaan. Maka dia ingin mengembangkan suatu cara hidup yang tujuannya adalah menghindari penderitaan dalam segala bentuknya. Kaum sinis dan stoik percaya pada usaha untuk menahan segala bentuk penderitaan yang tidak sama dengan usaha untuk menghindari kesakitan. Sekitar 300 sebelum Masehi, Epicurus 341-270 mendirikan suatu aliran filsafat di Athena. Para pengikutnya dinamakan kaum Epikurean. Dia mengembangkan etika kenikmatan Aristippus dan menggabungkannya dengan teori atom Demokritus. Konon, kaum Epikurean hidup di taman. Oleh karena itu, mereka dikenal sebagai para filosof taman. Di atas pintu masuk taman ini katanya digantungkan sebuah pengumuman yang berbunyi, "Orang asing, di sini kalian akan hidup senang. Di sini kenikmatan adalah kebaikan tertinggi." Epicurus menekankan bahwa hasil-hasil yang menyenangkan dari suatu tindakan harus selalu mempertimbangkan efek samping yang mungkin ditimbulkannya. Jika kamu pernah pesta permen coklat, kamu tentu tahu maksudku. Jika belum pernah, cobalah ini. Ambil seluruh tabungan uang sakumu dan beli coklat seharga 200 crown. Anggap saja kamu suka coklat. Kamu harus makan semua coklat itu sekaligus. Sekitar setengah jam kemudian, ketika seluruh coklat lezat itu sudah termakan, kamu akan mengerti apa yang dimaksudkan Epicurus dengan akibat sampingan. Epicurus juga percaya bahwa hasil yang menyenangkan dalam jangka pendek harus ditahan demi kemungkinan timbulnya kenikmatan yang lebih besar, lebih kekal, atau lebih hebat dalam jangka panjang. Mungkin kamu tidak mau makan coklat selama setahun penuh sebab kamu lebih suka menabungkan seluruh uang sakumu dan membeli sebuah sepeda baru atau menikmati liburan ke luar negeri. Tidak seperti binatang, kita mampu merencanakan kehidupan kita. Kita mempunyai kemampuan untuk membuat kalkulasi kenikmatan.
Coklat memang enak, tapi sepeda baru atau wisata ke Inggris lebih enak. Namun, Epicurus menekankan bahwa kenikmatan tidak lantas berarti kenikmatan indriawi, makan coklat misalnya. Nilai-nilai seperti persahabatan dan penghargaan terhadap kesenian juga termasuk di sini. Lagi pula, untuk menikmati hidup menurut cita-cita Yunani kuno diperlukan kontrol diri, kesederhanaan, dan ketulusan. Nafsu harus dikekang, dan ketentraman hati akan membantu kita menahan penderitaan. Rasa takut kepada para dewa mendorong orang-orang masuk ke taman Epicurus. Dalam kaitan ini, teori atom Demokritus merupakan obat yang berguna bagi tahayul keagamaan. Supaya bisa menjalani kehidupan yang baik, kita harus mengatasi rasa takut akan kematian. Untuk tujuan ini, Epicurus memanfaatkan teori Demokritus tentang atom jiwa. Kamu mungkin ingat bahwa Demokritus percaya tidak ada kehidupan setelah kematian, sebab ketika kita mati, atom-atom jiwa menyebar ke seluruh penjuru. Kematian tidak menakutkan kita, kata Epicurus dengan enteng. Sebab selama kita ada, kematian tidak bersama kita, dan ketika ia datang, kita tidak ada lagi. Jika kamu berpikiran begitu, tidak ada orang yang merasa khawatir akan mati. Epicurus meringkas filsafat pembebasannya dengan apa yang dinamakannya 4 ramuan obat. Dewa-dewa bukan untuk ditakuti. Kematian tidak perlu dikhawatirkan. Kebaikan itu mudah dicapai. Ketakutan itu mudah ditanggulangi. Dari sudut pandang Yunani, tidak ada yang baru dalam upaya proyek-proyek filsafat jika dibandingkan dengan proyek-proyek ilmu pengobatan. Intinya adalah bahwa manusia harus membekali diri dengan kotak obat filosofis yang memuat keempat unsur yang telah kusebutkan tadi. Berkebalikan dengan kaum Stoik, para pengikut Epicurus hanya menunjukkan sedikit minat atau bahkan tidak berminat sama sekali pada politik dan masyarakat. Hidup dalam pengasingan, itulah yang dinasihatkan Epicurus. Tidak mungkin untuk membandingkan tamannya dengan komune pada masa kita sekarang. Ada banyak orang pada masa kita sekarang yang berusaha menemukan pelabuhan yang aman, jauh dari masyarakat. Meneladani Epicurus, banyak pengikutnya yang mengembangkan pemanjaan diri yang berlebihan. Moto mereka adalah hidup untuk saat ini. Kata Epikurean digunakan dalam pengertian negatif belakangan ini untuk menggambarkan seorang yang hidup hanya demi kesenangan. Neoplatonisme. Seperti telah kukatakan padamu, sinisme, stoikisme, dan epikureanisme semuanya berakar pada ajaran Sokrates. Mereka juga memanfaatkan ajaran tokoh-tokoh sebelum Sokrates seperti Heraklitus dan Demokritus. Tapi kecenderungan filsafat yang paling mengagumkan pada periode Helenistik akhir terutama adalah yang diilhami oleh filsafat Plato. Oleh karena itu, kita menamakannya Neoplatonisme. Tokoh paling penting dalam Neoplatonisme adalah Plotinus, kira-kira 205-270, yang mempelajari filsafat di Alexandria tapi kemudian menetap di Roma. Menarik untuk dicatat bahwa dia berasal dari Alexandria, kota yang menjadi titik temu utama filsafat Yunani dan mistisme timur selama berabad-abad. Plotinus membawa ke Roma sebuah doktrin keselamatan yang bersaing keras dengan ajaran Kristen. Namun, Neoplatonisme juga memberi pengaruh kuat dalam aliran utama teologi Kristen. Ingatlah doktrin Plato tentang ide, sofi, dan cara dia membedakan antara dunia ide dan dunia indera. Ini berarti menetapkan perbedaan tajam antara jiwa dan raga. Oleh karena itu, manusia menjadi makhluk ganda. Raga kita sendiri dari tanah dan debu seperti yang semua yang lain di dunia indera, tapi kita juga memiliki jiwa yang kekal. Ini dipercaya oleh kebanyakan orang Yunani jauh sebelum Plato. Plotinus juga sudah mengenal gagasan yang sama dari Asia. Plotinus percaya bahwa dunia terentang antara dunia kutub. Di ujung yang satu adalah cahaya ilahi yang dinamakannya yang esa. Kadang-kadang dia menyebutnya Tuhan. Ujung yang satunya lagi adalah kegelapan mutlak yang tidak menerima cahaya dari yang esa. Tapi maksud Plotinus adalah bahwa kegelapan ini sesungguhnya tidak ada. Ia hanyalah ketiadaan cahaya, dengan kata lain, ia tidak ada. Yang ada hanyalah Tuhan atau yang esa. Tapi sebagaimana suatu hanya semakin lama semakin kecil dan akhirnya lenyap.
Di suatu tempat ada suatu titik yang di dalamnya cahaya ilahi tidak dapat sampai. Menurut Plotinus, jiwa disinari oleh cahaya dari Yang Esa. Sementara materi adalah kegelapan yang tidak mempunyai keberadaan yang nyata. Tapi bentuk-bentuk di alam ini mendapatkan sedikit cahaya dari Yang Esa. Bayangkan sebuah api unggun yang menyala pada malam hari. Dari situ percikan api terbang ke segala penjuru. Dalam radius yang cukup luas, api unggun itu membuat malam tampak sebagaikan siang. Cahaya api itu dapat dilihat bahkan dari jarak beberapa mil. Jika berjalan jauh, kita dapat melihat percikan cahaya seperti lentera dari kejauhan di tengah kegelapan. Dan jika kita berjalan semakin jauh pada suatu titik, cahaya itu tidak dapat lagi mencapai kita. Di suatu tempat, cahaya itu lenyap di telan malam, dan jika sudah benar-benar gelap, kita tidak dapat melihat apa-apa. Tidak ada bentuk maupun bayangan. Bayangkan sekarang bahwa realitas adalah api unggun seperti ini. Sesuatu yang menyala itu adalah Tuhan, dan kegelapan di luarnya adalah materi dingin yang darinya manusia dan binatang tercipta. Yang paling dekat dengan Tuhan adalah gagasan-gagasan kekal yang merupakan bentuk pertama dari semua makhluk. Jika manusia sebenarnya adalah sepercik cahaya, namun di seluruh penjuru alam sebagian dari cahaya ilahi ikut memancar. Kita dapat melihatnya pada semua makhluk hidup. Bahkan sekuntum bunga mawar juga mendapatkan cahaya ilahi. Yang paling jauh dari Tuhan yang hidup adalah tanah dan air serta batu. Maksudku, segala sesuatu menyimpan sepercik misteri ilahi. Kita melihatnya berkilau dalam sekuntum bunga matahari maupun bunga melati. Kita semakin merasakan misteri yang tak terselami ini pada seekor kupu-kupu yang terbang dari satu dahan ke dahan lain, atau pada seekor ikan mas yang berenang dalam sebuah mangkuk. Tapi yang paling dekat dengan Tuhan adalah jiwa kita. Hanya di sini kita dapat menjadi satu dengan misteri besar kehidupan. Sesungguhnya jarang sekali kita menyadari bahwa kita sendirilah misteri itu. Kiasan Plotinus agak mirip dengan mitos Plato tentang gua. Semakin dekat kita pada mulut gua, semakin dekat kita pada asal semua eksistensi. Tapi berkebalikan dengan realitas ganda dari Plato. Doktrin Plotinus dicirikan oleh pengalaman tentang kesatuan. Segala sesuatu itu satu, sebab segala sesuatu berasal dari Tuhan. Bayang-bayang jauh di dalam gua Plato pun mengandung pijaran lemah dari Yang Esa. Dalam beberapa kesempatan yang langka dalam hidupnya, Plotinus mengalami penyatuan antara jiwanya dan Tuhan. Kita biasanya menyebut ini pengalaman mistik. Bukan Plotinus saja yang mendapatkan pengalaman itu. Banyak orang telah menceritakan hal-hal semacam itu sepanjang masa dalam semua kebudayaan. Perinciannya mungkin berbeda, tapi ciri-ciri pokoknya sama. Mari kita lihat beberapa ciri ini. Mistisme. Pengalaman mistik adalah pengalaman menyatu dengan Tuhan atau jiwa kosmik. Banyak agama menekankan keterpisahan antara Tuhan dan ciptaan, tapi ahli mistik tidak menemui pemisahan semacam itu. Mereka mengalami rasa penyatuan dengan Tuhan. Gagasan pokoknya adalah bahwa apa yang biasanya kita sebut aku bukanlah aku yang sebenarnya. Secara sekilas kita dapat mengalami identifikasi dengan aku yang lebih besar. Sebagian ahli mistik menyebutnya Tuhan, yang lain menyebutnya ruh, kosmik, alam, atau semesta raya. Ketika penyatuan itu terjadi, ahli mistik merasakan bahwa dia kehilangan dirinya. Dia lenyap ke dalam diri Tuhan atau hilang di dalam diri Tuhan sebagaimana setitik air kehilangan dirinya ketika menyatu dengan samudra. Seorang ahli mistik India pernah mengungkapkan begini, "Jika aku mengadu, Tuhan tiada. Jika Tuhan mengadu, aku pun tiada." Ahli mistik Kristen Angelus Silesius 1624-1677 mengemukakannya dengan cara lain. Setiap tetes air menjadi lautan jika ia mengalir menuju samudra, sebagaimana akhirnya jiwa itu naik dan menjadi Tuhan. Nah, mungkin kamu merasa tidak begitu menyenangkan untuk kehilangan diri. Aku tahu apa maksudmu. Tapi sesungguhnya yang kamu hilangkan itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang kamu peroleh. Kamu kehilangan dirimu hanya dalam bentuk yang kamu miliki saat itu. Tapi pada saat yang sama, kamu pelajari bahwa kamu adalah sesuatu yang jauh lebih besar. Kamulah semesta raya. Sesungguhnya kamu adalah roh kosmik itu sendiri, Sophie. Kamulah yang menjadi Tuhan. Jika kamu harus kehilangan dirimu sebagai Sophie Amundsen,
Kamu boleh merasa lega karena mengetahui bahwa aku sehari-hari ini adalah sesuatu yang suatu hari nanti akan bilang akumu yang sebenarnya, yang hanya dapat kamu alami jika kamu mampu meniadakan dirimu. Adalah menurut para ahli mistik seperti api misterius yang abadi menyala. Tapi pengalaman mistik seperti ini tidak selalu datang sendiri. Ahli mistik harus mencari jalan penyucian dan pencerahan. Untuk bisa bertemu dengan Tuhan, jalan ini berupa kehidupan sederhana dan berbagai teknik meditasi. Lalu secara tiba-tiba ahli mistik itu mencapai cita-citanya dan dapat berseru, "Akulah Tuhan" atau "Akulah kamu". Kecenderungan mistik banyak ditemukan di semua agama besar dunia. Dan gambaran pengalaman-pengalaman mistik yang diberikan oleh para ahli mistik menunjukkan kesamaan yang luar biasa, menembus seluruh batasan dunia. Ahli mistik selalu berusaha untuk memberikan penafsiran keagamaan atau filosofis tentang pengalaman mistik yang diungkapkan oleh latar belakang budayanya. Dalam mistisme barat, yaitu dalam agama Yahudi, Kristen, dan Islam, ahli mistik menekankan bahwa pertemuannya itu terjadi dengan Tuhan pribadi. Meskipun Tuhan hadir di alam maupun dalam jiwa manusia, dia juga ada jauh di atas dan di luar dunia. Dalam mistisme timur, yaitu agama Hindu, Buddha, dan agama Cina, mereka lebih sering menekankan bahwa ahli mistik mengalami penyatuan total dengan Tuhan atau roh kosmik. Akulah roh kosmik. Ahli mistik itu berseru, atau akulah Tuhan, sebab Tuhan tidak hanya ada di dunia, dia bisa ada di mana saja. Di India terutama, timbul gerakan-gerakan mistik yang sangat kuat sejak lama sebelum zaman Plato. Swami Vivekananda, seorang India yang berperan besar membawa ajaran Hindu ke barat, pernah berkata, sebagaimana beberapa agama dunia tertentu mengatakan bahwa orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan adalah ateis, kami pun mengatakan bahwa seorang yang tidak mempercayai dirinya sendiri adalah ateis. Tidak percaya pada kemuliaan jiwanya sendiri, itulah yang kami sebut ateis. Pengalaman mistik juga mengandung makna etika. Seorang mantan presiden India, Sarvapalli Radhakrishnan, pernah berkata, "Cintailah tetanggamu sebagaimana engkau mencintai dirimu, sebab engkau adalah tetanggamu." Ilusilah yang membuatmu berpikir bahwa tetanggamu adalah seorang yang lain dari dirimu. Orang-orang pada zaman kita sekarang yang tidak menganut agama tertentu juga menceritakan pengalaman mistik mereka tiba-tiba mengalami sesuatu yang mereka sebut kesadaran kosmik atau perasaan menyamudra. Mereka merasakan diri mereka direnggut dari waktu dan memandang dunia dari perspektif keabadian. Sophie duduk tegak di tempat tidur. Dia harus merasakan apakah dia masih memiliki tubuh. Ketika semakin asyik membaca Plato dan para ahli mistik, dia mulai merasa seakan-akan melayang di seputar kamar, keluar jendela dan melambung jauh di atas kota. Dari sana dia menatap ke bawah ke arah orang-orang di alun-alun dan melayang semakin jauh dan jauh mengitari bulatan bumi yang menjadi rumahnya. Di atas laut utara dan Eropa, turun di atas Sahara dan melintasi padang-padang rumput Afrika. Seluruh dunia seperti menjadi seorang yang hidup, dan rasanya seolah-olah orang itu adalah Sophie sendiri. Dunia adalah aku, pikirnya. Sementara raya yang amat sangat besar yang sering dirasakannya tak terpahami dan menakutkan adalah akunya sendiri. Kini pun semesta raya itu amat sangat besar dan agung, namun dirinya sendiri juga sedemikian besar. Perasaan luar biasa itu berlalu dengan cepat, tapi Sophie yakin dia tidak akan pernah melupakannya. Rasanya seolah-olah sesuatu di alam dirinya telah melesat keluar dari dahinya dan menjadi satu dengan segala sesuatu yang lain. Sebagaimana setetes warna dapat mewarnai seluruh air di dalam bejana. Ketika semua berakhir, rasanya seperti terbangun dengan kepala sakit akibat mimpi indah. Dengan sedikit rasa kecewa, Sophie menyadari bahwa dia memiliki tubuh yang sedang berusaha untuk bangkit duduk di tempat tidur. Berbaring menelungkup sambil membaca halaman-halaman tulisan Alberto Knox telah membuat punggungnya sakit, tapi dia telah mengalami sesuatu yang tak terlupakan. Akhirnya dia mengumpulkan seluruh kekuatannya dan berdiri. Yang pertama dilakukannya adalah membuat lubang-lubang pada seluruh lembaran kertas itu dan menyatukannya dengan penjilid cincin bersama pelajaran-pelajaran sebelumnya. Lalu dia pergi ke taman. Burung-burung bernyanyi seakan-akan dunia baru saja lahir. Dedaunan hijau pucat dari pohon birkin di balik
Kandang-kandang kelinci begitu jelasnya, sehingga sepertinya sang pencipta belum selesai mencampur warna. Dapatkah dia benar-benar percaya bahwa segala sesuatu adalah aku, ilahi yang satu? Dapatkah dia percaya bahwa dia membawa serta dalam dirinya suatu jiwa yang merupakan sepercik cahaya? Jika itu benar, sungguhnya dia adalah makhluk ilahiyah.